presentasi apalagi. Ini satu contoh. Kalau ibu ada contoh yang lain silakan. Ya, silakan. Nah, tujuannya apa sih? Prolog mengadakan ini diresmikan ya tahun kemarin. Satu, meningkatkan omset penjualan Prolog. Itu langkahnya. Yang kedua adalah menggapai target manajemen tahunan Prolog. Kita punya target, angka-angka yang perlu dicapai. Dari segala cara dipergunakan selama dalam konteks yang sama, yaitu pemasaran properti. Ya. Lalu memberikan kontribusi nilai omset. Member yang ingin cepat jualan, ingin banyak langsung dapat akselerasi, dapat ini, dapat itu, insya Allah jual ini bisa. Buktinya ada. Ya. Lalu target penjualan banyak. Gak cuma lewat medsos. HP-nya ibu gak cuma berdering lewat dari medsos, dari WA, enggak, juga dari beberapa relasi yang ada di luar. Ya, itu. Lalu branding. Kalau kita masuk ke instansi, perusahaan, BUMN, segala macam, kita brandingkan Prolog, mereka akan tahu lama-lama. Kalau cari rumah, tingkatnya Prolog, branding namanya. Meningkatkan kekuatan jaringan, iya. Kita nggak cuma orang tahu Prolog itu lewat media sosial, IG segala macam, tapi semua individu, semua kalangan tahu Prolog. Kayak kalau ikat motor ingat, ya? Ikat motor, ikatnya Honda. Ikatnya properti, ya. Ikatnya properti. Dan yang terakhir, ini ibu baru kemarin saya memang bikin keren. Saya juga kaget juga, ada acara mendadak. Bagus banget. Ibu-ibu yang ada di sini kalau namanya tahu, sungguh beruntung bu, berada di jalur tempat ibu mencari uang yang jelas visi ke depannya. Ini membantu menggapai dasar Prolog menuju go to IPO. Apa IPO? Go public bu. Tepuk tangan untuk Prolog. Apa namanya go public? Itu akan menjadi perusahaan nasional yang nanti akan bisa dimiliki oleh semua orang. Go public itu saham, melantai di saham. Sebelum itu kita mantesin dulu. Ada aturannya. Artinya adalah pengembangan usaha, kreativitas usaha, caranya gak cuma online tapi juga offline, segala macam. Kalau ibu punya, ini semua ditampung. Dan termasuk juga saya ini adalah offline, terus ada. Ya, jadi ini tujuannya ya. Nah sekarang, nah ini perbedaan pemasaran offline dengan pemasaran online. Jelas. Ibu, jujur aja. Offline itu membutuhkan kadar fisik. Iya dong. Karena kita kan harus ketemu dengan orang. Ya, beda dengan mereka. Pernah nggak bapak sama ibu masuk ke OLX, Facebook? Apakah ini masih ada? Oh nggak ada. Selesai. Apakah ini harganya berapa? Kan kita kan nggak ada orang itu. Berbeda kalau sama ibu dengan cara-cara tradisional sebetulnya ini. Kalau ketemu tuh lebih enak. Kalau nggak jadi beli rumah suka ada aja apa? Kenapa? Kedekatan itu. Karena kita sebagai manusia biasa, sosial itu nomor satu. Silaturahmi adalah perpanjangan dari rezeki. Ya, memang harus ada fisik mental. Iya, bu. Hujan-hujan, capek-capek, malu, takut. Ada teman saya, Gur, ikut Gur. Pelajaringan, benar. Wah, ini persiapan segala macam, nyetak, bros segala macam. Oke, ketika berhenti makan, banyak orang datang, gitu kan? Bentar. Tapi ketika dia satu aja, nyoba berkali-kali, ini cukup puas. Dia dapat hasilnya ada. Sekarang sendirian ya, setiap hari di sana. Ya ada hasilnya. Semuanya nggak ada hasil. Lalu membutuhkan biaya, betul. Biayanya bisa lebih tinggi, bisa lebih murah, bisa gimana ibu. Kita akan saya ajarin ya gimana yang paling gampang, yang nggak ada biaya tapi sukses gitu ya. Lalu mentalnya harus kuat bu. Jujur orang-orang yang ada di sini, yang makanya saya minta tolong dicatat ya. Itu akan jadi orang-orang yang pertama kali yang saya kasihkan fasilitas kalau saya ada acara. Ayo ikut. Ayo kita latih dulu di situ. Ya, nah itu mental harus kuat. Nah ini kalau anda kan nggak perlu ya kehadiran ya, itu bisa 24 jam sama ibu bisa aja. Kalau kita kan nggak bisa melalui offline.
Online biayanya iklannya ada tadi ya. Kalau kita biayanya ya gimana, ibu bisa enggak, ada ya bisa aja gitu ya. Offline itu brandingnya kuat bu. Kalau namanya ibu nawarin rumah ke orang, terus orang itu kenal sama kita, pernah ngobrol enak bu, beda. Pernah nggak bapak sama ibu merasa dijualin sama temennya? Contoh, saya tiba-tiba malam-malam ada jualan madu Arab, jualan tas segala macam. Orang ini kenal, tapi orang ini kan kayak nggak sopan, jualan tanpa permisi gitu. Beda kalau namanya spam, betul, dia akan spam, gak enak juga kan, ya. Jadi kalau namanya, tapi beda kalau kita bapak sama ibu kan pernah ketemu saya, oh siapa ini? Saya Pak Dodon kok yang kemarin ngasih sebenarnya. Oh iya Pak Dodon, boleh bu izin saya sebenarnya, selamanya akan diperbolehkan. Itulah bedanya database. Oke, nah branding kuat, sentuhan ya. Kalau offline itu brandingnya kuat, sentuhan pribadinya kuat, chemistry-nya ada, komunikasinya ada. Nah lalu kalau online butuh waktu untuk bertemunya juga. Kadang-kadang juga, oke Pak ini masih ada, udah. Apa yang paling sebel? Apa yang kita ingin cari dari online? Nomor kontak, nomor WA. Bagus hot banget tapi nggak kasih nomor WA. Enggak tuh, ya. Rasain nggak? Pernah ya? Kayak di Facebook gitu kan, nanya segala macam, minta nomor WA, nggak dikasih. Percuma, blank. Beda lagi. Tapi kalau kita bisa ketemu, Pak ini ada brosur, bisa Pak tukeran brosur dengan nomor WA. Nah, nomor WA inilah nanti database. Ada orang ya. Nah, silakan dilanjut. Nih, kenapa saya dikasih mandat untuk pelaksanaan ini oleh Prof. Ini data yang kasih. Bapak sama Ibu akan cancel, gagal closing. Bapak sama Ibu kan cari duit, bukan cari hore-hore, betul nggak? Kita pernah dengar di grup, hore gitu kan? KPR gitu kan? Belum tentu jadi duit. Ya kan langsung buka prosesnya bu, dilihat dulu kan. Oh gagal ternyata. Kenapa? Paling banyak pekerjaannya nggak pas, bukan pegawai tetap. Bank sekarang senangnya yang KPR adalah pegawai tetap. Ya, coba ya tes pegawai tetap dulu. Setelah itu jelas kesiapan finansialnya. Kita kan nggak pernah tahu bu. Bapak kan kayaknya nggak enak ya, bapak sama ibu gajinya berapa sih? Gitu kan? Kira-kira sanggup apa enggak sih beli yang harga rumah ini? Kita kan nggak tahu. Tapi kalau mereka tahu, oh orang ini kerjanya kepala dinas ya, nanya-nanya tahu lah kira-kira berapa, ya. Lalu becek ini seperti apa? Ini memang kata-kata yang agak sedikit horor kalau kita nanyain ke konsumen. Bapak sama ibu dulu pernah nganyut gitu kan? Pernah bebek nggak gitu kan? Oh kan gitu kan? Kadang-kadang enggak pernah, tapi adiknya, kakaknya pernah dipinjam nama. Ya, susah juga, ya. Nah ini adalah untuk mereduksi ini supaya sedikit dengan jalur untuk offline ini lebih tertarget, konsumennya lebih daripada saya ngawang-ngawang lewat WA lewat segala macam, cari yang orang pegawai tetap, ya langsung aja sikat di mana orang itu ada, langsung ke situ, cari di situ, lebih enak kan? Ya biarpun dikit itu jelas pegawai negeri, BUMN. Lebih enak daripada banyak tapi nggak tahu orang ini butuh rumah tapi nggak banyak tuh, nggak bisa di-ACC gitu loh, buang waktu buat apa ya? Ini sekali lagi nih, database ini adalah harta karun, ada semua. Orang marketing nggak punya database percuma. Database-nya kayak gimana? Satu, ilmu marketing boleh sama. Iya, WA, IG, segala macam sama, bisa. Tapi database belum tentu sama. Ya, kalau belum sama juga, karena ibu pernah ketemu, chemistry-nya ada, lebih enak nggak? Lebih enak dengan ibu. Lebih trust, lebih percaya sama ibu. Sama daripada orang yang nggak kenal, betul? Database sama, belum tentu bisa sentuhannya tadi chemistry. Beda bu, kalau namanya saya udah pernah ngobrol, misalkan flyering dulu pesan, apa nih pak? Ini brosur perumahan. Ya kayak gimana pak ini? Oh dengan ibu siapa? Dengan ibu Sakti misalkan. Bapak siapa? Pak Dodo.
boleh bos saya izin untuk saya kasih informasi kayak ini. Oh boleh, lebih enak kan? Lebih enak Pak. Itu. Ini Pak. Nah, harus dicari itu di mana yang kayak gini yang tepat sasaran, efektif, tepat sasaran, temukan datanya, sentuh orang itu secara personal dan yakinkan kalau kita bisa percaya. Nah ini di mana? Langsung aja. Di mana dapat database yang seperti itu? To the point, langsung saja. Langsung cepat pulang ke tempatnya. Sesuai dengan prospek target terpilih. Satu, langsung kantor instansi pemerintah. Sesatnya siapa? Pegawai ASN. Jelas Bu, yang kayak gini yang dicari sama orang Bang. Pegawai tetap. Enaknya ASN itu apa Bu? Kalau namanya kredit lima, langsung di ACC. Diharap. Gak di SK juga sikat. Selama dia BCG nggak bagus, no problem. Berapapun juga sih. Yang saya tahu, Pak maksimal 1 miliar juga saya kasih Pak. Itu makanya orang banyak jadi pegawai negeri itu ya itu Bu. Selembar diri aja bisa jadi rumah. Benar. Ya nggak tahu ya, pokoknya seperti itu ya. Saya seperti itu ya. Iya saya juga nanya tadi. Kemarin tadi ada orang Bang datang ke sini. Pak bilang ini Pak ya ke teman-temannya cari ini kayak gitu. Iya Bu, nanti gak gampang kalem saya bilang. Nah, bilangin. Ya, sasarannya pegawai tetap BUMN. Ini yang paling kecil dicari apa? Gajinya lebih gede dari ASN. Bio Farma, jadi Kimia Farma. Apalagi coba pindah. Apalagi kalian di Bandung. Tentu saya. 8. Rem. Dan Mas Biro ini. Tapi nggak apa-apa. Sorry, mau juga. Enggak ya enggak. Lalu perusahaan besar banyak di Bandung. Swasta besar banyak. Ya, Sunbeam, Kalbe. Apalagi itu saya. Oh ya, nanti saya masuk Jarum, perwakilan, Sampurna banyak. Institusi pendidikan, dosen, staf-stafnya, guru-gurunya, paling sering namanya guru. Guru itu ada program perumahan murah. Guru, kalau dari ibunya teman-teman guru, ayo sikat. Klub, komunitas, klub besar, ya seperti apa? Bisa. Komunitas sosial, arisan orang-orang yang berhak, bisa. Ibu-ibu tuh, tinggal dong, beli aja. Event-event, ibu-ibu tuh yang suka jualan apa? Tas atau cilok gitu kan apa? Ya gak apa-apa juga kan. Kalau selamanya bagus mah, misalkan event Dharma Wanita Bandung, itu sering ada tuh bulan Juli kalau nggak salah. Saya sampai apa? Bikin aja, ikut aja di sini. Nggak apa-apa kita sediakan. Lebih rincinya lagi silakan saya kasih lagi supaya lebih gampang. Nih, langsung saya kasih. Kalau mau catat harus boleh, atau nanti bisa dikasih. Nih, target saya ini kalau mau bercepat. Pemerintahan jelas yang di Jawa Barat dulu dan sekitarnya, ya jangan di kemana-mana dulu. Itu juga udah matang, itu juga udah warak sebetulnya. Pemprov Jabar dan kantor dinasnya. Pemprov Jabar ada. SKPD yang banyak, dinas kehutanan betul, dinas kesehatan betul, perumahan segala macam itu beda-beda kantor. Bisa. Tapi jujur, pengalaman saya tidak bisa kita bikin di Pemprovnya. Kenapa? Regulasinya seperti itu. Untungnya, Kang Yudi kemarin bikin ketika PPKM itu dibuka di open. Sudah tidak ada lagi PPKM, baru bisa. Kemarin sedih Pak. Saya ini kegiatan dibuka bulan Januari, gak bisa apa-apa. PPKM, apalagi di daerah pemerintah begini, waduh, udah close, gak ada lagi. Tapi bukan marketing namanya kalau nggak ngeyel. Kalau ngeyel ya, dia harus jembatannya aja, dia harus gimana caranya aja. Ya, sekarang boleh dibuka. Jadi makanya saya platform ini khusus, alhamdulillah bagus juga momennya ketika PPKM sudah dibuka. Jadi kesempatan bisa luas. BUMN, seperti tadi saya bilang, pindah belum. Bio Farma belum. Kimia Farma, PT Dirgantara, PTLN, PLN, PT KHI, belum apa? Belum ada PIC yang ada di sana. Silakan, saya kebetulan punya
saudaranya, kakaknya segala macam, monggo silakan. Kita jalan. Perusahaan, silakan. Banyak Pak. Bapak apa? Yellow Pages. Dulu kita punya Yellow Pages. Buka itu. Daftar instansi sebanding macam-macam, ribuan orang. Ya, target. Ngapain kita yang macam-macam? Kalau yang bisa gitu, silakan pakai online, silakan. Sempurnakan pakai yang ini. Kalau ada kesempatan, ada ya lagi main-main sama tetangganya, ngobrol aja seperti apa. Ya, atau kementerian, Dirjen Pajak, Imigrasi, ya, bea cukai, banyak. Ibu lihat dari Cibiru sampai dengan Ciberem sana, itu Bu kalau saya lihat itu daging semua, Bu, kantor-kantor gede semua. Perhutani, betul. Ya, di Bulog, apalagi situ, Samsat, Polda, gede-gede, jelas. Ya, institusi pendidikan, ITB, guru-gurunya bukan yang mahasiswanya, enggak, dosen, maksudnya dosen stafnya. Tapi yang apa juga, Pak, kalau namanya misalkan, ya saya nggak tahu, mahasiswa punya si bapaknya mau atau si ibunya cari rumah, ya nggak jadi masalah juga. ITB, Unpad, Jatinangor, ya kita mau digerak itu sama makan dia, Widyatama, Unpad, kita seperti ini. Nah, komunitas sosial, saya ibu-ibu nih jauh-jauh dari, Bu, komunitas jumba-jumba, ya, komunitas tai chi, biasanya tuh di Mall Pascal, itu orang Chinese, tapi orang-orangnya investor semua. Kalau ini bisa izin situ aja dulu, cari database dulu, jangan dulu posting dulu database mereka. Izin, kok Ci, ini saya dari Pak Dodon atau dari properti, barangkali lagi cari rumah Ci, ini yang ada. Oh iya silakan, boleh sekarang si brosurnya pakai nomor WA-nya. Oh silakan Pak, tulis nomor WA ibu punya, Wali. Database betul? Betul. Mereka udah tua-tua cari apa? Cari investasi. Ya, itu. Oke, silakan. Ya. Nah, ini caranya paling gampang. Paling gampang. Buka kembali, ingat teman-teman. Teman-teman saya tahu semua punya potensi apa? Ada mantan dulunya kerjanya di bank. Nah, saya lagi saya lupa. Bank. Jelas dong, kalau namanya Anda bisa tembus ke HRD-nya bank BJB misalkan, bank BNI misalkan, mau. Pak, Bu, boleh nggak saya buka stand di sini? Kan ada Bu perumahan yang sama BNI. Oh silakan Pak, ini sama saya dikumpul teman-teman saya yang lagi. Mereka punya program rumah untuk karyawan ada Bu. Kejar nih Bu Bang Bu. Nomor 1 nih program. Iyalah orang banyak. Biaya check-in pasti udah dicek duluan. Ketika dia sisi juga pasti udah masuk ke dalam itu, ya bang, teman-teman yang punya rekan-rekan di bank tuh, silakan. Dengan siapanya nggak pakai nanti sama saya di selatan. Nih, yang kedua, cari relasi lewat yang pertama saudara, keluarga, teman, tetangga, sahabat, direktorat, pasti ada. Deronian, kamu punya kerja di mana sekarang? Oh, di Bank BNI. Nah, cari gitu. Coba aja itu. Boleh nggak saya kira-kira datang ke tempat kamu? Oh, boleh kapan-kapan. Mau apa? Ya, siapa tahu nih di balik rumah sekali bang. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tambah jasa marketing. Jangan lupa orang sales mobil. Database banyak. Bikin kerjasama. Ya, tukang obat, ya, properti, sama-sama ambil aja database-nya. Atau yang terakhir adalah kalau udah punya semua ini, ya udah, coba aja datangin langsung ke lokasi. Misalkan ke CDI, pertama kali ya bersurabaya dulu memang, karena kita kan nggak punya relasi kan, lewat satpamnya dulu, belum itu boleh masuk. Nanya dulu ke siapa, ya kalau siapa juga galak banyak, ada kadang-kadang galak, apalagi kayak di Firman Wahid galaknya ada. Tapi ya santai aja ya, ngobrol dulu, nyantai aja gitu ya. Pak kira-kira kan siapa tahu kalau mau pergi kayak gitu, tuh ke bapak anu kan dapat tuh, gitu kan? Boleh ya besok saya kesana janjian lagi, minta dong nomornya WA, minta biarpun siapa juga diminta nomor WA,
Jangan sampai Anda pergi ke suatu tempat, Anda nggak punya hasil dari apa? Database, tapi apa nomor kontak? Maksudnya itu apa? Nomor WA. Dengan WA kita bisa ke semuanya. Kayak yang tadi kan? WA. Saya nggak bilang nomor telepon nggak, WA. Ya? Nah, coba cek. Nih, kalau boleh foto deh. Boleh tulis deh. Seperti apa kalau namanya? Oh, saya punya tetangga saya atau teman saya. Kira-kira kalau di WA supaya saya punya relasi kayak apa ya kata-katanya? Ini boleh dicontoh. Selamat pagi atau siang, malam nggak apa-apa. Kenalkan saya Pak Dodon dari PT Prolog. Sekali lagi PT. Orang tuh kalau melihat PT itu kan benar-benar udah gede. Gitu. Kalau permainan seperti begini, ibu nggak bisa pribadian, nggak akan dianggap, tidak ada trust, kepercayaan, orang juga males. Gitu kan? Saya ini saya. Kalau ibu mau bikin kata-kata sendiri ya, kalau emang temannya deket ya, ya enak lah sobat sendiri atau kakak sendiri ya, kata-kata ibu lah. Ini yang resminya saja. Ya kan saya Pak Bu, saya dari PT Prolog, perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang siap membantu memberikan informasi properti, bukannya mau jualan terlalu kasar, memberikan info. Orang senang nggak dikasih informasi? Senang lah, gitu ya. Informasi itu kebetulan unit dengan karyawan seperti Bapak Ibu. Tapi itu Bu ya, punya ribuan unit Bu, Bapak Sobat Wilayah, mulai 100 jutaan, cicilan juga 100 jutaan. Senang, oh ya di mana gitu kan? Nah, untuk itu Bu, kami mencoba untuk bisa menjadwalkan, bertemu. Ingat, ini goalnya itu, menjadwalkan bertemu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan arahan kegiatan di tempatnya Bapak. Jadi kita minta arahan dia, Bu, kalau saya mau jualan di PT KAI, kira-kira gimana ya enaknya? Ya gimana dia aja, ya? Apakah bisa dijadwalkan Pak Bu? Terima kasih ya Pak Yuga. Saya tunggu ya kalau baiknya. Nah seperti ini. Ini kalau kurang jelas bisa Anda masuk ke grup ya. Saya tunjuk ke Kang Yudi aja deh sebagai adminnya khusus ya untuk grup ini. Kita bisa sharing lagi ya. Nah, silakan cek. Dan jangan lupa di bawahnya itu tulis ya namanya Ibu Sri Konsultan Properti, bukan marketing, bukan konsultan properti, agak sedikit mulia. jadi direktur lah. Sudah juga ada naon wae atuh gitu ya. Konsultan properti, bukan marketing ya Bu ya, konsultan macam-macam ya. Oke. Nih goalnya ini apa? Setelah Ibu berkontak seperti itu, Ibu punya mindset harus Bapak sama Ibu goalnya apa sih dengan dikatakan begitu? Nih upayakan yang tertarget adalah namanya ada dan nomor kontaknya ada. WA, paling enak WA, bener deh. Habis gimana lagi ya? Zaman sekarang WA kok. Ya? Nih yang sasar nih. Kepala koperasi, bagian humas, HRD. Kalau bukan orang itu Pak, nggak apa-apa. Mungkin teman Ibu hanya pegawai biasa, mungkin lewat dia bisa dikenalkan, begitu kan? Ini kenapa dengan koperasi lebih elegan? Kita paling sering dengan ngomong kuliah, berbagi. Dan koperasi itu lebih enak, lebih ketata daripada kita pribadi bagi-bagi itu kayak. Dan koperasi itu kan bisa saling menguntungkan ya. Karena emang ada kepala koperasi. Kalau bagian humas itu orang operasional. Nanti akan saya tahu jenisnya seperti apa beda. Kalau saya ini ya Bu ya, kepala koperasi. Syukur kalau namanya, udah aja Pak, saya emang nggak minta bagian apa-apa yang penting. Keren. Gali info sebanyak-banyaknya. Kalau Ibu udah ketemu dengan orang seperti ini, gali sebanyak mungkin informasi. Potensinya ada nggak Pak di sini? Jangan-jangan kita ke KHT misalkan, kita nawarin ini yang Grand Aquila, ya semua bisa tuh. Ya nggak sama lah. Harus bisa menganalisa kalau kita kira-kira mau ke KHT misalkan kayak teman saya. Yang mana kira-kira yang mau ditawarin? Rumah subsidi. Rumah subsidi. Yang ada di sana. Di MVR. Itu di Lembu. Ya, hanya silakan cari, sesuaikan. Gitu ya. Nih. Berapa jumlah karyawannya di sana?
Berapa yang belum punya rumah? Bisa diajak ngobrol, bisa. Didata semua, Bu. Jadi ibu punya kekuatan penuh gitu di situ. Kira-kira yang pastinya kayak gimana? Pendapatannya berapa, Bu? Gajinya berapa di sini? Berapa yang stafnya? Berapa yang karyawannya? Nah, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kalau di KHTEK seperti itu, kita sebenarnya stafnya. Nah, bila ada potensi, kita tahu minta arahan dia. Bu, kira-kira enaknya kayak gimana ya? Bikin seminar kah? Firing kah? Bikin nitipin banner kah? Atau seperti apa? Gimana dia aja? Suruh dia, udah Pak, saya jadwalin aja deh. Hari Jumat jam sekian kita ada acara senam pagi misalnya. Nah, Pak, terbut nggak jadi masalah. Ya, pertama kali itu benar-benar harus bagus politik. Kalau ke depannya gampang. Udah minta arahannya, sorry dapat info izin, koordinasi langsung dengan saya. Pak Don, saya udah dapat nih orangnya, dan orangnya mau menjadwalkan ketemu saya dulu. Kenapa? Nanti bisa kayak Pak Yudi, Pak, saya udah kontak dengan HRD-nya, beliau minta ketemu dengan Bapak, atau minta langsung aja Pak, acaranya di sana. Koordinasi dulu dengan saya ya. Supaya kita bisa ngatur strateginya dan waktu yang diperlukan seperti apa, ya. Nah, lalu atur jadwal, bertemu kembali dengan mereka. Kalau bisa ibu mendampingi, tapi kalau namanya tidak mendampingi juga tidak jadi masalah. Kalau bisa ya mendampingi dong, ya, bareng-bareng supaya lebih enak sekalian belajar. Tuh. Yang keenam, setelah kita semua matang, ibu kapan kira-kira Pak hari Jumat Pak presentasi Pak, yang datang 47 orang Pak. Sediaan brosur segala macam. Nah, sebelum hari hanya kita kumpul, kita validasi. Apa yang mau kita siap? Expander kah? Open table kah? Kita kok ada kok namanya standard ada. Ya, expandernya produk apa yang dibawa segala macam. Ya, ini. Karena ini cepat nanti kita bisa kasih sharing aja ya. Ini kita bisa kasih lagi bahan-bahannya. Enggak apa-apa. Nah, ini ya, yang paling penting Pak. Oke lah kayak gitu. Kira-kira Pak. Kan masuk ke orang dalam mah kudu bagi-bagi, betul? Ada kayak gitu ya? Iya bisa aja Pak, tapi ke orang dalam saya tuh kan kudu bagi-bagi. Ya oke. Saya paling senang ibu dapat orang kayak gitu. To the point. Kira-kira Kang, kalau saya bisa ngegolin orang di sini, saya kasihnya berapa? Ada yang gitu? Ada. Itu makanan saya. Paling senang saya dalam gitu. Strike. Oke Pak. Semua tapi gini, teman-teman, ya, ini harus paham. Ini banyak kemarin tuh yang agak sedikit melenceng. Semua kegiatan ini bersifat resmi, ya, atas nama prolog. Gak ada lebih-lebih yang lain, ya. Misalkan PT Podomoro ataupun apa, kecuali dia udah kondisi dulu sebagai sponsor, oke, ya. Jadi, yang mengatasnamakan PT Prolog, yang sudah bekerja sama dengan PT Prolog. Properti. Gak boleh jualan misalnya ibu-ibu bawa tas gitu ya. Bawa sebelah gitu ya. Sekalian lupa sekalian enggak Pak. Kita harus profesional. Rumah ya rumah aja lah ya. Udah gitu ya. Semua kegiatan dilaksanakan setelah dapat surat resmi dari pihak dalam bentuk MOU. Gini Bu. Hati-hati. Kalau udah permainan begini, itu semua harus tertulis. Yang namanya orang resmi, orang yang benar-benar resmi, semua tertulis. Ada MOU-nya, ada draft-nya. Draft-nya sudah dipergunakan, ada. Ketika saya datang ke sana, Pak, Bu, mau izin ya? Oh silakan Pak. Pak gimana Pak bagi-bagi gitu kan ya? Nah, dituangkan di dalam suatu bentuk draft MOU. Dijelaskan kalau ada perselisihan, pembagiannya gimana, Bapak berapa, segala macam. Dan bersifat terregister. Ibu udah masuk ke PT DI, tiba-tiba bulan depan ada Pak Yudi juga. Pak Yudi lewat mana? Nanti ada aturannya. Ini menarik sebetulnya, sangat menarik. Kalau namanya teman-teman mau langsung cepat dapat duit cepat, masal gede. Ini caranya dapat aja. Begini langsung. Ya. Produk dalam bentuk MOU, masih MOU-nya ada. Kadang-kadang gini Pak, untuk koperasi berapa? Misalkan ibu dapat 10 juta dari closing fee-nya, berapa untuk koperasi? Nah, itu fleksi
Berapa? Memang kemarin dengan manajemen udah Pak gini-gini bagi-baginya. No, 58. Jadi kalau bisa Bapak sama Ibu ketika mau bikin MOU itu sudah bahasa Sundanya hari bosan dulu lah. Pak, bagi-baginya kemana? Udahlah Pak Yudi. Udahlah Pak. Baik deh Pak. Pasien ke koperasi 30%, ke saya 20%. Karena yang saya tahu goalsnya dia 50-50. Sekarang saya nggak berani merubah itu karena belum ada perubahan. Apa? Mau dapat fee-nya 10 juta, 5 juta prolog, 5 juta ada. Dan rekan-rekannya. Kalau Anda lewat teman Anda, lewat koperasi Anda ada. Nah itulah yang Anda bagi-bagi 5 juta itu. Tapi suka jadi perselisihan Pak. Kalau namanya gak di dalam MOU, biasa orang mah pada nerima uang suka aneh-aneh. Di MOU dikasih tahu Bapak bagi prolog 50% ya, Bapak dan rekan-rekan Bapak 50%. Titik. Selesai. Diomongin dulu nih sama kita. Benar gini? Benar. Ayo, udah selesai berapa nggak? Udah semakin. Kenapa akan selamanya seperti itu? Ya, mungkin ada akhir